Halo, sahabat Bokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Julianto, dalam channel YouTube Bokop Art. Pada kesempatan kali ini, saya kepingin sharing mengenai hal yang banyak sekali di request teman-teman dan saya belum sempat untuk bisa membuat konten videonya. Nah, inilah saatnya saya berbagi, yaitu tentang media tanam buat bonsai. Sebelumnya saya akan mendefinisikan dulu apa itu media tanam buat bonsai. Jadi media tanam itu adalah sarana tempat tumbuhnya akar karena dia disimpan di dalam pot. Jadi sekali lagi, media adalah tempat atau sarana tumbuhnya akar. Jangan diartikan lain bahwa media adalah gudang makanan buat akar. Jadi media bukan pupuk, bukan makanan buat tanaman. Media adalah sarana tumbuhnya akar. Apa fungsi media buat tanaman bonsai? Itu tadi, yaitu untuk agar menjaga akar dapat tumbuh dengan baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah menyediakan media yang proper. Proper artinya cocok guna. Jadi masing-masing pohon atau jenis pohon mempunyai kebiasaan tumbuh yang berbeda. Demikian juga media yang akan digunakan juga harus dipelajari agar tidak salah dengan kebiasaan tumbuh pohonnya. Ya, ini adalah beberapa contoh media yang biasa dipakai di dalam teman-teman bonsai untuk menanam bonsainya. Yang pertama adalah pasir malang. Pasir malang adalah biasa disebut lava rock. Jadi itu adalah dari gunung berapi atau biasa juga disebut volcano stone. Jadi berasal dari gunung berapi, luapan lahar atau larva, kemudian mengeras setelah tidak panas lagi, dia mengeras. Nah, gumpalan-gumpalan ini seperti karang berwarna hitam. Nah, ini gambarnya. Nah, biasa yang digunakan untuk bonsai adalah butiran-butiran yang kecil, yang kira-kira berdiameter 2 mili atau 3 mili sampai 1 senti. Itu yang digunakan untuk bonsai. Jadi ini adalah hasil lava dari gunung berapi yang berasal dari muntahan atau lahar atau larva yang telah mengering. Nah, ini biasa didapat atau banyak terdapat di daerah-daerah yang tropis. Seperti di Indonesia banyak, di Filipina juga banyak. Banyak yang menggunakan pebonsai-pebonsai baik lokal, nasional maupun internasional, banyak yang menggunakan lava rock ini. Atau biasa kita sebut pasir malang. Nggak tahu itu dulu kenapa kok disebut pasir malang, karena setahu saya yang menemukan itu orang Malang. Jadi yang jual orang Malang disebut pasir malang. Oke, saya kira semua pada tahu ini pasir malang ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut pamais. Pamais biasa digunakan juga untuk menanam bonsai, tetapi biasanya dicampur. Masalah campuran nanti saya akan bicara dulu. Yang ini saya jelaskan dulu satu persatu apa itu media bonsai. Ya, oke. Pamais adalah
kalau di dalam bahasa Indonesia adalah batu apung. Tahu kan? Nah, ini gambarnya nih. Batu apung ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran seperti kerikil kecil-kecil. Kalau yang lebih baik kita mendapat yang kecil-kecil seperti kerikil, berdiameter antara setengah senti sampai 1 senti. Nah, itu batu apung. Kemudian kalau misalkan sulit mendapatkan yang kecil-kecil, bisa yang besar ditumbuk. Itu batunya ringan sekali, kasar sekali, menyerap air banget. Pori-porinya lebar-lebar banget. Jadi dia gampang porus. Artinya air gampang mengalir, oksigen banyak. Nah, itu yang namanya pumice. Yang ketiga ada akadama. Akadama ini adalah media tanam bonsai yang dihasilkan melalui proses. Jadi tidak langsung didapat dari alam seperti pasir malang, lava rock ataupun pumice. Media tanam akadama berasal dari Jepang. Itu sebenarnya adalah tanah liat. Tanah liat yang diproses sedemikian rupa, nggak tahu lewat pemanasan yang tidak terlalu panas atau bagaimana, sehingga dia bisa berupa butiran. Ini gambarnya ini, akadama. Biasa di pasar dijual tampil dengan 3 ukuran, small, medium, ataupun large. Jadi butirannya berbeda-beda. Mulai dari ukuran 2-3 mili sampai ukuran yang large 1 cm berdiameter kurang lebih. Akadama. Jadi ini tanah liat. Tanah liat yang di Indonesia tidak ada tanah liatnya yang berwarna coklat muda. Kemudian mereka panaskan sampai suhu tertentu. Dengan proses tertentu saya juga nggak tahu, sehingga menjadi butiran ini. Nah, kita tahu sifat tanah liat adalah menyimpan air. Dia sangat bagus menyimpan air. Nah, ini dibuat bisa menyimpan air dalam bentuk butiran. Jadi dia kalau dipakai untuk bonsai dapat menyimpan air bagus, kemudian air juga bisa porus. Nah, ini akadama. Yang keempat adalah tanah merah atau tanah gunung. Nah, ini biasanya didapat dari gunung, memang pegunungan. Kaki-kaki gunung biasanya berada banyak menghasilkan tanah merah. Biasa dipakai untuk menanam taman. Jadi dia sangat agak liat, tidak terlalu liat seperti tanah liat, tapi agak liat. Dia bagus menyimpan air, kemudian teksturnya juga tidak seliat tanah liat. Jadi ini sedang, tanah merah. Biasa banyak di daerah pegunungan. Ada yang nyebut tanah gunung juga. Yang kelima adalah tanah liat. Nah, tanah liat ini yang saya maksud adalah tanah liat yang biasa kita jumpai di sawah-sawah untuk menanam padi. Ini sangat liat, sangat licin, bisa dibuat menjadi bahan keramik atau gerabah, tetapi bukan dengan kualitas yang seperti akadama tadi. Karena liat di kita lebih lebih kasar. Kalau di Jepang lebih halus tanah liatnya, lebih lembut sekali. Nah, ini tanah liat juga bagus untuk menyimpan air, cuman kita tidak bisa, artinya membiarkan dia sampai kering, karena begitu dia kering nanti mengeras. Kalau udah mengeras, nah ini susah, artinya dia tidak liat lagi, fungsi dia menyerap air yang kita harapkan jadi berkurang. Nah, inilah tanah liat. Terus yang keenam, yang terakhir ini adalah pasir bangunan atau pasir kali. Ya, pasir bangunan biasa didapat dari kali, dari sungai. Pasir bangunan ini bermacam-macam sekali. Setiap daerah mempunyai perbedaan. Seperti kalau di Jawa Tengah ada yang bagus dari Muntilan, kemudian kalau di Jawa Timur ada yang bagus dari Sungai Berantas dan lain-lain. Masing-masing karakternya berbeda antara pasir yang didapat dari Muntilan ataupun dari daerah lain. Berbeda. Yang paling penting adalah apabila pasir sungai atau pasir kali ini digunakan untuk bonsai, harus dicuci dulu. Karena kandungannya kita tidak bisa garansi murni 100%
terdiri dari pasir sungai. Biasanya campur lumpur ataupun campur tanah. Nah, ini mohon diperhatikan kalau mau menggunakan pasir bangunan. Bagus juga, butirannya sangat lembut, sangat kecil, berdiameter kurang di bawah 1 mili ada. Paling besar berdiameter 1 sampai 1,5 mili. Ini sangat lembut, cocok untuk bonsai-bonsai kecil. Bonsai mame cocok. Jadi yang perlu diperhatikan sekali lagi, cuci dulu, kemudian hilangkan lumpur dan tanah-tanahnya, lalu jemur. Habis dijemur baru kita pakai untuk media bonsai. Nah, itu tadi yang saya tahu ada 6 perbedaan atau 6 macam media yang cocok atau bagus untuk digunakan menanam bonsai. Nah, sekarang saya mau menjelaskan dari ke-6 bahan-bahan tadi, bahan mana yang cocok untuk jenis bonsai apa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sekali lagi kita bermain bonsai, terutama saya bermain bonsai. Sebenarnya apa yang saya dapat, artinya hasil bagus, itu adalah lewat pengalaman, lewat trial and error, bukan lewat penelitian, survei ataupun secara botanikal ataupun ada ahli botanikal mendampingi saya. Tidak ada. Saya bisa bilang bahwa pohon ini cocok untuk media ini, itu berdasarkan pengalaman. Nah, yang saya dapat dari hasil berbonsai kurang lebih 32 tahun, 33 tahun, saya bisa memformulakan dari jenis pohon yang ada di Indonesia, artinya yang biasa dibuat bonsai, dan jenis media yang tersedia di Indonesia. Nah, ini penting karena kita tidak ngomong yang tadi yang ada akadama yang kita harus beli dari Jepang, impor, harganya mahal sekali. Kalau nggak salah itu per 5 kilo 200.000. Ya, mahal sekali. Oke, jadi saya menggunakan media apa yang ada di Indonesia. Cuman saya bedakan dengan karakter pohon, kebiasaan tumbuh pohon, habitat pohon, dengan tekstur atau kebutuhan media apa yang dia butuhkan. Jadi misalkan kita mendapat pohon atau jenis pohon yang biasa hidup di gunung. Ya, kita tahu tanah gunung tidak ada pasir. Kita tahu tanah gunung selalu keras, selalu mungkin liat, atau bisa disimpulkan begini. Tanah gunung, tanah liat, ataupun akadama itu bagus menyimpan air. Kemudian pamais, pasir malang, dan satu lagi pasir kali. Ini pori-pori banyak pada teksturnya. Kemudian dengan pori-pori banyak ini dia bagus karena porus. Jadi kalau kita siram air mudah sekali untuk meresap ke bawah dan keluar lewat lubang pot. Jadi ada dua kategori yang saya kategorikan, yaitu yang satu bagus menyimpan air, yang satu porus. Nah, ini saya sesuaikan dengan jenis pohonnya. Kalau kita dapat pohon serut ataupun pohon apapun yang didapat dari gunung, bahkan sinensis ini biasa hidup di gunung, saya menggunakan campuran media yang bagus menyimpan air dan porus, saya campur jadi satu. Jadi kalau di bonsai, karena ini memang pot yang kecil kan, kita tidak bisa menanam bonsai di dalam pot dengan menggunakan tanah liat tok, kurang bagus, atau tanah gunung tok, kurang bagus. Karena apa? Dia akan menggumpal keras, lama-lama akan menggumpal keras, sehingga sirkulasi atau drainase air tidak berjalan dengan baik. Nah, biasanya dicampur dengan pasir malang, atau kalau mau bagus memang pakainya akadama. Jadi tanaman-tanaman yang gunung cocoknya untuk
media yang bagus menyimpan air. Nah, silakan teman-teman nanti dicoba bahwa apapun lah. Silakan kalau mau beli akadama ya boleh, atau mau cari tanah gunung boleh, atau mencampurnya dengan pasir malang. Kita tersedia pasir malang banyak, harganya juga cukup relatif murah. Jadi kalau saya biasanya yang jenis-jenis pohon-pohon yang dapat dari gunung saya tanam dengan campuran pasir malang dan tanah merah. Jarang saya menggunakan tanah liat. Jarang. Pasir malang, tanah merah. Kalau mau pakai tanah liat juga boleh. Tapi ini benar-benar untuk pohon yang kebiasaan tumbuhnya dia perlu banyak air di akar. Ya, itu banyak sekali. Jadi sekali lagi, karena ini bonsai ya, jadi jangan nanti ada pertanyaan kalau sisir campurannya apa, kalau serut campurannya apa, kalau ini campurannya apa. Tidak. Kalian harus mempelajari, harus tahu sifat, karakter, kebiasaan tumbuh akar dari pohon yang kalian sedang rawat. Jadi kalau memang dia perlu banyak air, di genangan air di media, kasih tanah gunung, kasih tanah liat, bagus untuk menyimpan air. Nah, jadi yang kedua adalah tanaman yang biasa hidup di pesisir, sancang, cantigi, ataupun beringin juga biasa di dataran rendah artinya. Nah, tanaman yang biasa hidup di dataran rendah ini cocok kita tanam pakai media pasir. Boleh pasir kali, boleh pasir malang. Sekali lagi, kalau pasir kali atau pasir sungai dicuci dulu, hilangkan tanah dan kandungan lumpurnya. Kalau pasir malang biasanya sudah bersih. Nah, tinggal kalau mau bagus ya dicuci boleh, dijemur kemudian dipakai. Nah, biasanya cuma dibedakan pada kasar ataupun halus. Jadi kalau mau halus diayak dulu. Nah, biasanya kalau menanam semua ini sebaiknya untuk semua jenis pohon yang kalau menanam bawah diberi pasir yang kasar dulu, supaya itu tadi drainase berjalan dengan bagus. Kemudian kalau mau campuran, atasnya campuran. Kemudian kalau tidak mau campuran ya atasnya mungkin pasir yang lebih halus. Nah, itu. Jadi menentukan media jangan bingung. Nah, kadang teman-teman bingung, ini dicampur kompos enggak? Dicampur humus enggak? Dicampur dengan kotoran kambing enggak? Nah, ini adalah poin kita pada konten kali ini. Jadi hubungan media dengan pupuk itu dibedakan, pisah. Tidak bisa dicampur. Kalau kita menanam pupuk di dalam media berupa sesuatu yang organik seperti kompos, humus, daun-daunan, sekam, ataupun kotoran kambing, kotoran hewan, dan lain-lain, itu semua organik. Ditanam di dalam media 3 bulan pertama bagus. Ya, pohonnya sehat. Setelah lewat 3 bulan, barang-barang yang ditanam tadi akan membusuk. Ya kan? Mana ada kotoran ditanam di dalam media tidak busuk? Pasti busuk karena organik. Jangankan kotoran, daun aja kita simpen di dalam pasti busuk. Nah, pada saat bahan-bahan itu busuk, akan merubah sifat tanam menjadi asam. Ya tahu ya, asam basah. Kalau asam itu busuk, kalau basah sehat. Itu hubungannya sama pH. Jadi kalau kondisi tanah asam, pH tanah menurun, kualitas media jadi jelek. Nah, ini yang merusak. Jadi menanam, saya wanti-wanti selalu bicara bahwa jangan menggunakan zat-zat organik untuk menanam bonsai. Lalu ditanam pakai apa? Tadi yang 6 tadi itu semua zat anorganik yang bila disimpan berapa puluh tahun pun bentuknya akan sama dan sifatnya akan sama. Tetapi kalau yang organik, kalau kita simpan jangankan bertahun-tahun, 2-3 bulan aja busuk pasti. Nah, sekarang bagaimana cara kasih makan dari pohon atau bonsai?
Nah ini sekarang kita bicara masalah pupuk. Pupuk bisa saya definisikan dengan gampang adalah makanan dari bonsai kita. Pupuk ada dua macam, pupuk kimia dan non kimia. Pupuk kimia dan organik. Organik artinya dibuat dari bahan-bahan nabati atau hewani, organik. Nah, untuk bonsai cocoknya pakai apa? Jadi gini, kebutuhan makanan untuk bonsai atau pupuk untuk bonsai itu secara rutin biasanya, sekali lagi ini adalah pengalaman saya menggunakan atau kasih makan bonsai saya 5 hari sampai 7 hari sekali. Itu cukup. Dengan pupuk apa? Dengan pupuk organik. Jadi bukan pupuk kimia. Nah, sekarang fungsinya pupuk kimia apa? Fungsinya pupuk kimia adalah insidentil. Artinya saya perlukan, saya gunakan, saya beri pupuk kimia apabila saya habis memperlakukan bonsai saya dengan kondisi yang mungkin agak lebih. Artinya misalkan habis potong akar, habis cuci akar, habis pruning total. Nah itu biasanya saya semprot dengan pupuk kimia, saya siram dengan pupuk kimia. Pupuk kimia apa yang biasa saya gunakan? Nih ada dua macam. Ada atonik, ada B1. Silakan. Ini pupuk kimia. Ya, jadi semua pupuk baik kimia ataupun organik itu mengandung unsur hara. NPK, natrium, fosfor, kalium. Nah, jadi ini adalah unsur hara yang biasa dibutuhkan untuk pertumbuhan pohon. Ini risetnya bagaimana juga saya nggak tahu. Yang saya tahu bahwa kandungan N nitrogen ini kalau lebih banyak itu bagus untuk daun. Jadi nitrogen ini untuk daun. Kemudian fosfor ini untuk pertumbuhan secara keseluruhan, kalium untuk pertumbuhan kayu. Jadi kalau kita memilih pupuk untuk bonsai itu dibanyak yang unsur nitrogennya. Jadi ini untuk pertumbuhan daun. Oke, sekarang kita bicara masalah pupuk organik. Pupuk organik itu bukan berarti terus kotoran kambing langsung ditabur di media setiap minggu untuk dikasih makan, tidak. Terus bagaimana kita bisa menggunakan pupuk organik? Pupuk organik bisa digunakan untuk makanan bonsai dengan cara difermentasi lebih dahulu. Nah ini, dari apapun itu. Jadi kalau mau pakai mungkin daun-daunan atau mungkin ada yang ngomong bahwa biji pohon kapuk atau biasa bahasa Jawa disebut kelenteng itu bagus, silakan dipakai, tetapi difermentasi dahulu. Ya jadi memang perlu sekali bahwa sebelum digunakan pupuk organik ataupun bahan-bahan organik harus difermentasi dahulu. Nah caranya yang gampang bagaimana untuk membuat pupuk organik yang sudah terfermentasi. Bahan-bahan yang biasa kita pakai atau kita tahu bahwa akan menyuburkan tanaman seperti misalkan kotoran kambing, kotoran sapi atau kotoran hewan lain, kencing sapi atau kencing marmut atau kencing hewan yang lain, itu bagus untuk media, tidak bisa dipakai secara langsung, harus difermentasi dulu. Setelah proses fermentasi baru bisa dipakai untuk makanan dari bonsai kita. Itu biasa seperti tadi saya ngomong, biasa diberikan 5 sampai 7 hari. Setiap 5 sampai 7 hari. Nah, sekarang cara fermentasi bagaimana? Cara fermentasi sangat gampang sekali. Membuat pupuk sendiri di rumah sangat gampang sekali. Caranya tinggal menyediakan drum yang berisi terserah 150 ataupun 100 liter ataupun 50 liter terserah. Ya, yang penting bahannya ini. Beli di toko pertanian yang namanya EM4. Nah, ini fotonya ini, EM4. Biasa dia gabung dengan yang namanya molase.
Jadi molase ini seperti kalau bahasa awamnya itu tetes tebu. Jadi ampas dari pembuatan tebu. Atau kalau tidak ada molase, pakai gula pasir bisa. Perbandingannya berapa? Perbandingannya 1 EM4 1 botol 1 liter ini untuk 50 liter air. Kemudian molasenya cukup seperempat liter. Kalau pakai gula Jawa, gula pasir, pakai seperempat kilo. Jadi molase ditambah ataupun gula pasir seperempat ditambah dengan 1 liter EM4 dicampur dengan air 50 liter. Kalau bikin 100 liter ya berarti butuh 2. EM4-nya 2, molasenya atau gula pasirnya setengah kilo. Nah ini kalau saya kasih contoh gampang aja, kita membuat dari pupuk kotoran kambing yang banyak ya. Kotoran kambing perlu dicuci dulu agar sampah-sampah ataupun tanah yang lengket di kotoran tersebut bisa hilang. Setelah dicuci, dijemur dulu 1 hari, diterik matahari sampai kering. Setelah kering, masukin di dalam karung beras 20 kilo, tidak perlu terlalu penuh, setengahnya saja, tetapi jangan diikat sampai rapat, agak kendor karungnya, ditaruh di dasar drum. Ini saya ngomong 50 liter ya. Ditaruh di dasar drum, diisi, ditindih dengan batu bata. Dikasih EM4 1 liter 1 botol, dikasih molase seperempat kilo ataupun gula pasir seperempat kilo. Nah itu campurannya. Kemudian ditutup tetapi tidak rapat, dibuka sedikit. Diamkan sampai 7 hari sampai 10 hari. Sebaiknya 10 hari. Nah selama proses dari hari pertama sampai hari ke-10, tolong diamati, ada buih-buih biasanya di atas, itu diambil. Jadi EM4 adalah mikrobakteri. EM4 adalah bakteri pengurai yang akan menjadikan unsur-unsur yang ada di kotoran kambing atau apapun yang kita pakai bereaksi menjadi sesuatu yang sudah tidak busuk lagi. Jadi fermentasi biasa digunakan untuk membuat bir, membuat anggur. Nah itu adalah bahan organik anggur yang difermentasi, kemudian bisa kita minum. Artinya dia sudah bebas dari segala macam bakteri atau zat lain yang mengganggu. Ya, jadi itulah cara membuat pupuk organik, mudah sekali. Setelah 1 minggu atau setelah 10 hari kita bisa pakai. Caranya ambil 1 gelas dari cairan fermentasi tadi, dicampur dengan 2 atau 3 gelas air biasa. Jadi 1 banding 2 atau banding 3 tergantung ini perbandingan, silakan dicari sendiri kebiasaan. Jadi kalau dikasih perbandingan 2 hasilnya bagaimana, kalau di 1 banding 3 hasilnya bagaimana, silakan dicoba-coba sendiri. Tetapi yang jelas tidak dipakai langsung, dicampur dengan air. Nah ini biasanya kita siramkan ke media. Kita siramkan ke media untuk menghasilkan atau untuk makanan buat bonsai kita. Nah itulah sharing saya tentang pupuk. Jadi pupuk organik digunakan untuk rutin tiap 5 atau 7 hari. Pupuk kimia digunakan insidentil setiap kita habis ceritanya ngoprek pohon kita. Oke. Jadi itu tadi tentang sharing saya tentang media, hubungannya dengan pupuk. Satu hal lagi yang ingin saya sharingkan, yaitu biasa saya mencampur media tanam dengan sekam bakar. Nah, apa fungsi sekam bakar? Sekam bakar adalah karbon aktif. Jadi itu adalah kulit padi yang dibakar. Dia menjadi arang. Seperti kayu dibakar jadi arang. Arang ini adalah karbon aktif. Fungsinya apa di dalam media?
bukan untuk bahan makanan, bukan untuk pupuk, bukan untuk menyuburkan, tetapi untuk menetralkan racun yang kemungkinan ada di dalam media. Nah, itu fungsinya sekam. Bisa pakai biasa yang bagus bisa pakai sekam bakar ataupun pakai arang tetapi ditumbuk halus sekitar diameter 1 cm atau setengah cm. Itu bagus. Jangan pakai arang batok, pengalaman saya kurang bagus. Lebih bagus sekam bakar sama arang kayu. Nah, itu masalah sekam. Kemudian satu lagi masalah dekastar. Nah, ini yang sering sering membingungkan. Dekastar ada 3 tipe. Yang satu berkandungan NPK 17 11 10. Yang satu berkandungan 13 13 13. Yang satu lagi berkandungan lupa saya. Kalau nggak salah pokoknya N-nya kecil, yang ininya besar. Jadi yang biasa dipakai untuk bonsai karena kita lebih konsentrasi untuk pertumbuhan daun, kita sering pakai dekastar dengan kandungan yang 17 11 10. Jadi kandungan nitrogennya banyak. Ini bagus untuk pertumbuhan daun. Nah, kalau mau lebih detail lagi, biasanya bonsai atau tanaman itu punya masa pertumbuhan yang stagnan. Artinya dia tidak terlalu tumbuh. Dalam setahun biasanya ada 3 bulan dia pertumbuhannya lambat atau bahkan diam sama sekali. Itu siklus. Silakan diamati. Kalau pohon santiki biasa terjadi di bulan 4, bulan 5, bulan 6 sampai bulan ke-7. Bulan 8 mulai bagus, bulan 9 bagus dan lain-lain. Nah, itu pengamatan saya. Masing-masing pohon beda, kawis beda, asem beda. Nah, itu silakan diamati. Nah, kalau mau bagus pada saat dia stagnan, kita pakai untuk pertumbuhan kambium dan kayu. Maka dipilih dekastar yang 13 13 13. Nah, itu fungsinya dekastar. Kemudian apa sih dekastar itu? Dekastar adalah penemuan dari teknologi Belanda, pertanian Belanda. Saya nggak tahu itu apa, bahannya juga nggak tahu. Ini fungsinya yang jelas setelah saya amati penggunaan. Ini fungsi dekastar. Dekastar apabila kita tanam di dalam media, dia akan menyerap air. Nah, pada saat kandungan tanah atau kandungan air di dalam media berkurang, maka akar akan mencari air ke dalam dekastar. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin ujung-ujungnya akar yang lembut itu bisa menyerap air dari dekastar. Makanya kadang kalau kita membuka media, menemukan dekastar, kalau kita pencet masih ada airnya. Itu belum terserap oleh akar. Tetapi kadang kita menemukan dekastar, kalau kita pencet kosong seperti telur cicak. Nah, itu air dalam dekastar udah diserap air. Nah, diserap akar. Nah, bagaimana cara pemberian dekastar? Dekastar cukup ditaburkan di sekitar seputaran akar atau seputaran media. Pergantian rutin selama kurang lebih 4-6 bulan. Jadi 4-6 bulan dikorek medianya, tabur dekastar baru, dikasih media baru. Itu cara menggunakan dekastar. Oke, saya kira cukup sharing saya kali ini tentang media. Tadi ada pupuk, pembuatan pupuk, kemudian ada sekam bakar, fungsinya karbon aktif, ada dekastar, fungsinya cadangan makanan. Nah, itulah pengalaman saya tentang menanam bonsai. Jadi ini adalah hal yang paling penting. Karena bonsai kita akan bisa terproses atau diproses kalau syaratnya harus sehat. Caranya sehat bagaimana? Berawal dari penggunaan media, cara pemupukan, dan pengamatan kita terhadap pohonnya. Jadi kebiasaan tumbuh pohonnya harus diamati, dipelajari, kebiasaan akarnya perlu media yang bagaimana, silahkan diobservasi sendiri-sendiri. Kemudian kapan ini masa stagnan, nah apa yang harus dilakukan pada masa stagnan itu saya tidak bisa sharingkan satu persatu. Serut bagaimana, asam bagaimana, beringin bagaimana, santiki bagaimana, tidak bisa satu persatu saya sharingkan. Karena apa? Santiki dipelihara di daerah A dan di daerah B beda penanganan.
Santiki di daerah ataupun Kawesta di daerah A dan di daerah B beda. Serut ditanam di gunung dan ditanam di pesisir beda. Nah, bedanya apa? Silakan tadi dipelajari. Jadi kebutuhan yang paling penting kita udah tahu media bonsai itu apa, pupuk itu apa. Nah, itu tinggal aplikasi bagaimana kita berproses, bagaimana kita berhobi bonsai, silakan diobservasi. Nah, inilah nikmatnya berbonsai. Jadi selain kita belajar seni bonsai, kita juga belajar botanikal. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Terus semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.